Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Kisah yang berjudul Sekamar Kos Dengan Dia. Sebuah kisah dari tulisannya Afrian 015. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lampu motor yang kami kendarai tiba-tiba berkedip seakan mau mati. Aku dan Mbak Margono mulai merasa aneh dengan hal itu. Tapi Mbak Margono tetap menyuruhku memacu motorku agar cepat sampai. Dan apesnya, saat motorku pacu lebih cepat, terjadi hal yang tidak mengenakan. Yaitu tiba-tiba ban motor yang kami naiki kempes tanpa diketahui penyebabnya. Botol-botol yang kami bawa pun seolah berontak, hingga terasa botol yang kami bawa itu bergerak. "Mbah, baiknya gimana ini? Apa kita balik aja?" "Ya jangan Toyan, sudah tinggal dikit lagi. Lagian kalau kita balik, yang ada malah tambah celaka nanti." "Tapi ban motor sudah kempes mbah. Kalau dilanjutin, yang ada ban motor jadi kotak. Orang jalannya bagus banget gini." "Sudah nggak apa-apa, ayo kita dorong saja. Paling 2 kilo lagi kita sampai." "Lah mbah, capek lah dorong motor di jalan kayak gini." "Sudah nggak apa-apa, ayo jalan. Kita juga sedang diawasi, sepertinya di sini. Ayo, kita buruan jalan." Memang seperti yang dikatakan Mbak Margono, kalau kami sedang diawasi. Kami merasa banyak mata yang mengarah pada kami. Selama di perjalanan pun tidak semulus semestinya. Seperti halnya saat kami sedang mendorong motor, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang mengikuti kami dari sebelah. Yang sebenarnya di sebelah kanan dan kiri jalan hanya ada kebun dan sawah. Tidak hanya langkah kaki, beberapa hewan yang tidak semestinya keluar atau bahkan tidak pernah ada di sini pun kami temui, seperti celeng, kera, dan lain-lain. "Mbah, Rian ngerasa nggak beres deh sekarang. Emang zaman sekarang ini masih ada kera dan celeng yang berkeliaran di pinggir sungai?" "Sudah cuekin saja Yan, itu cuma gangguan dari teman-teman yang kita bawa ini. Mereka pengen bebasin mereka." "Mbah, kayaknya Rian nggak betah lah kalau gini. Rian panggil Sinta saja ya." "Itu terserah kamu Yan. Kalau kamu sudah ngerasa nggak aman, ya monggo aja. Oh ya, cincin yang Mbah kasih kamu bawakan. Jangan lupa dipakai sekalian." "Iya Mbah, Rian panggil Sinta dulu." Aku pun dengan cepat memanggil Sinta karena gangguan yang aku rasakan di perjalanan ini sudah sangat membuatku tidak nyaman. Tidak lama setelah aku memanggil Sinta, dia pun langsung datang dan mengikuti kami dari belakang. Cowok penakut, katanya aku suruh jaga Salma. Kenapa malah sekarang kamu panggil aku?" "Enak aja bilang penakut. Kan buat jaga-jaga aja. Takutnya aku lagi lengah terus ada makhluk jahat nyelakain aku. Kan jadi gak lucu. Kayak waktu pulang dari kos itu. Masih trauma aku tak." "Alah, dasar biasaan. Bilang aja takut. Mana ada kamu pernah menang atau berani sama makhluk kayak gitu. Yang ada ngompol kalau gak pingsan berhari-hari." Mbak Margono menahan tawa mendengar percakapanku dengan Sinta. "Ah, apaan sih? Mbak Margono malah ketawa." "Gak apa-apa ya, ternyata Sinta lucu juga ya." "Lucu apanya mbah? Yang ada dia itu makhluk yang nyebelin, tukang intip lagi." Lagi-lagi Mbak Margono menahan tawanya. Sudah, kalian memang mirip kayak orang pacaran ya. Sudah, ini sudah sampai di tujuan kita." Sampailah kami di tujuan untuk membuang botol itu ke Sungai Serayu. Aku parkirkan motor di pinggir jalan dan kami semua berjalan sedikit masuk ke arah pinggir sungai. Setelah sampai di sana, Mbak Margono merapalkan sesuatu sebelum membuang botol-botol itu. Setelah rapalannya selesai, Mbak Margono pun melemparkan botol itu ke arah sungai dan sekejap botol itu pun sudah tidak kelihatan. Setelah Mbak Margono selesai dengan urusannya di pinggir kali Serayu, kami pun bergegas menuju motor untuk didorong pulang. Dan saat sampai di tempat motor, aku terkejut. Ternyata ban motorku sudah kembali seperti semula, alias ban sudah terisi angin. Sepertinya aku saja yang terkejut.
Mbak Margono dan Sinta hanya berekspresi biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa pada motorku. Cowok penakut, mukanya biasa aja kali, kenapa sampai melompong gitu mulutnya? Enggak. Ini kan tadi ban motor kempes. Lah, ini kok bisa ada anginnya lagi? Dasar cowok katrok. Kan tadi Mbak Margono sudah bilang sama kamu kalau memang banyak gangguan. Lah, berarti tadi juga gangguan dari mereka. Lah, ya iya, dasar cowok on. Gemes deh sama kamu. Lambat amat mikirnya. Lah, kalau kamu tahu itu gangguan, terus kenapa kamu gak usir yang ganggu kita tadi? Mbak Margono juga. Lah, orang kamu gak nyuruh aku, ya aku diem aja. Lagian kan bagus jalan sambil mendorong motor, kan jadi sehat. Kalau Mbak sih memang iseng sama kamu ya, pengen tahu seberapa kuat anak zaman sekarang. Dasar kalian berdua ini kompak banget. Mentang-mentang aku gak bisa apa-apa. Ya biarin. Di saat kami sedang mengobrol sambil jalan pelan untuk pulang, tiba-tiba ada telepon dari orang tua Salma. Halo Yan, kamu lagi di mana? Bisa pulang sekarang nggak? Apa belum selesai urusannya sama Mbak Margono itu? Iya Pak, halo. Ini sebentar lagi kita sampai rumah kok. Kita lagi di jalan ini. Ya sudah, buruan pulang ya. Ini Salma kumat lagi. Wah, iya Pak. Rian percepat biar cepat sampai rumah. Ya sudah, Bapak tunggu ya. Yan, buruan. Dan telepon pun ditutup. Gimana Yan? Dari siapa tadi kok kayaknya tergesa gitu? Itu Mbah, bapaknya Salma yang telepon. Katanya Salma kumat lagi. Kita ngebut ya Mbah? Ya sudah, buruan. Tapi hati-hati, jalannya masih batuan ini. Jangan sampai jatuh. Siap Mbah, beres pokoknya. Kami pun mempercepat laju kendaraan kami. Aku tidak memperdulikan batu yang aku lewati. Banyak lubang karena jalan yang tidak rata pun aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanya ingin cepat sampai rumah. Tapi tiba-tiba saat sedang berliak-liuk memilih jalan yang bisa dilewati, motorku kehilangan keseimbangan. Tanpa aku sadari, ban belakang motorku terselip hingga gerak motorku tidak bisa dikendalikan. Aku terjatuh dan tertimpa motorku dan kembali badan sebelah kiriku lecet-lecet. Namun aku berasa masih beruntung. Beda halnya sama Mbak Margono. Dia malah terlempar ke arah sawah. Entah bagaimana dia bisa sampai terlempar ke arah sawah hingga membuat kepalanya masuk ke dalam lumpur dan hanya tersisa setengah badan. Hanya kaki yang dapat terlihat. Kaki Mbak Margono bergerak meronta-ronta untuk melepaskan kepalanya dari lumpur. Mungkin karena tidak bisa bernapas, dan aku segera mungkin menolong Mbak Margono dengan menarik kakinya sehingga dia bisa kembali bernapas dengan leluasa. Kamu ini Yan, kalau pakai motor itu hati-hati, jangan ngebut. Lah kan tadi Mbak Margono sudah setuju buat kita ngebut, biar bisa cepat sampai rumah Salma kan? Ya iya, tapi harusnya hati-hati. Tadi Mbak hampir saja di akhirat karena gak bisa napas di lumpur. Ya maaf Mbah, selip sih tadi ban belakangnya. Sudah tua kok nyungsep, ejek Sinta kayak anak kecil. Dasar kamu ini Sinta, malah gak nolongin Mbah sih gimana, malah ngejek, protes Mbak Margono ke Sinta. Maaf Mbah, takutnya pas Sinta tarik, encoknya kumat. Gimana Mbah, masih sesuai dengan perkiraan Mbah gak Sinta itu? Tanya aku mengejek Mbak Margono. Ternyata benar kamu Yan, dia emang nyebelin. Kami pun kembali meneruskan perjalanan setelah kami mengkondisikan badan kami. Aku memacu motor dengan cepat dan kali ini aku berusaha sehati-hati mungkin supaya tidak nyungsep lagi. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya kami sampai di rumah. Terlihat sudah ramai warga yang ada di rumah Salma. Aku segera masuk ke rumah dan menemui orang tua Salma yang sudah terduduk di kursi ruang tamu. Assalamualaikum Pak, Rian sudah pulang. Salma gimana sekarang? Di kamar Rian, tadi dia sempat histeris dan ngamuk gak karuan. Aku pun bergegas ke kamar Salma. Ternyata dia sudah tertidur lelap. Karena dia sudah tertidur, aku pun menanyai Mbak Margono tentang pagar yang dibuat tadi. Apakah tidak berhasil atau jinnya memang terlalu kuat? Mbak gimana sih? Katanya sudah dipagari, tapi kok masih kecolongan? Iya Yan, Mbak tadi sudah keliling lagi. Ternyata ada satu pagar ini yang terlepas dari tempatnya. Makanya pagar jadi gak sempurna. Lah kok bisa Mbak? Kan harusnya tertempel aman, wong itu di atas. Mbak juga heran Yan. Gimana kondisi Salma saat ini? Apa dia masih berontak? Enggak Mbak, dia sudah tidur. Malah tidur pulas kayaknya. Ya sudah, coba antar Mbak ke kamar Salma.
Aku dan Mbak Margono menuju ke kamar Salma untuk memastikan kondisinya. Bapaknya Salma yang dari tadi ditenangkan warga untuk sabar menghadapi ini pun sudah kembali tenang dan warga satu persatu pun pulang. Saat masuk kamar Salma, ekspresi Mbak Margono pun berubah. Dan di sana juga sudah ada Sinta dengan ekspresi yang hampir sama dengan Mbak Margono. "Yan, kayaknya kali ini bertambah parah gangguannya." "Parah gimana, Mbah? Kan Salma malah bisa tidur nyenyak sekarang." "Benar apa yang dikatakan Mbak Margono, Yan. Kali ini mereka keterlaluan," kata Sinta. "Apa sih sebenarnya kalian itu ngomong apa? Kenapa hanya aku yang nggak tahu apa-apa di sini? Coba jelaskan." "Kamu memang bisa melihat Salma sedang tidur nyenyak, tapi," kata Sinta terpotong. "Tapi apa tak? Coba jelaskan." "Coba kamu lihat dengan seksama dan lihat apa yang beda." Enggak ada yang beda. Yang aku lihat hanya Salma yang sedang tertidur." "Dasar, kamu memang cowok nggak peka. Kamu memang lihat dia sedang tidur, tapi itu hanya raganya saja. Roh Salma tidak ada di sana." "Yan, sudah ini kita harus cepat lakuin sesuatu. Kalau enggak, akan ada hal yang gak baik terjadi sama Salma." Mbak Margono terlihat serius kali ini. "Kita harus apa, Mbah? Rian gak tahu harus gimana." "Kita akan menyusul Salma dan bawa dia balik lagi." "Tapi aku gak tahu caranya, Mbah." "Sudah, kamu ikutin aja yang Mbah katakan. Oh ya, kamu Sinta, tolong jaga kita di sini. Cukup saya dan Rian saja. Takutnya nanti ada gangguan dari jin lain." "Tapi apakah cukup hanya kalian berdua saja?" "Semoga saja cukup. Kamu tahu sendiri, seluruh rumah ini masih kental dengan hawa negatifnya. Pasti mereka akan datang ke sini lagi." "Aku nurut sama Rian saja. Kalau dia berkata demikian, akan aku turuti." "Ya sudah, nurut sama Mbak Margono saja tak. Kamu jaga kita dari sini." Setelah berunding untuk menyusul Salma, kami sepakat untuk berangkat hanya berdua saja. Hanya aku dan Mbak Margono, sedangkan Sinta bertugas menjaga kami di rumah ini. Aku pun tidak paham dengan yang dimaksud Mbak Margono menjaga dari sini. Aku dituntun oleh Mbak Margono untuk berbaring di lantai dan Mbak Margono duduk di sampingku. Mbak Margono menyuruhku untuk memejamkan mataku, disusul tangan Mbak Margono memegang kepalaku sambil merapalkan sesuatu yang tidak aku mengerti. Setelah Mbak Margono merapalkan tadi, tiba-tiba mataku terasa berat dan seolah merasakan kantuk yang teramat sangat. Akhirnya suara Mbak Margono memanggilku yang terdengar awal lirih. "Yan, Rian, ayo bangun." Suara Mbak Margono membangunkanku. Rian ketiduran ya, Mbah?" Tanyaku kebingungan. "Enggak, Yan. Sudah, ayo buruan bangun. Kita harus menyusul Salma." "Baik, Mbah, ayo." Saat aku terbangun ternyata sudah bukan lagi di kamar Salma, tapi aku terbangun di depan rumah dengan suasana yang sangat berbeda daripada saat aku masuk tadi. Kondisi langit seperti masih sore. Terlihat awan yang berwarna jingga dengan awan yang bergerak pelan. Dan kondisi di sekitar rumah juga sepi, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Saat hendak mulai perjalanan, Salma keluar dari dalam rumah dan menemuiku terlebih dahulu. "Yan, hati-hati nanti. Kalau kamu tidak bisa melawan makhluk itu, lebih baik kamu menjauh. Biar Mbak Margono yang melawannya. Dari jejak yang ditinggalkan makhluk itu, aku rasa Mbak Margono bisa mengatasinya sendiri. Tapi kalau kamu entah bisa apa enggak, kan penakut." Perkataan awal Sinta yang seperti mengkhawatirkan aku berhasil membuat hatiku dag-digdug. Tapi akhir kata-katanya itu, dia tetap menyebalkan. Berisik. Lihat aja nanti, aku pasti berani kok." Masa sih?" "Akan aku buktikan padamu tak, awas nanti." "Yan, cincin yang Mbah kasih kamu bawakan tadi?" Tanya Mbak Margono memastikan. "Iya, Mbah, Rian bawa ini kok." "Ya sudah, ayo kita mulai perjalanan kita." "Rian, pokoknya hati-hati. Kalau seandainya memang kalian berdua tidak sanggup untuk melawan mereka, kamu pokoknya harus langsung panggil aku. Karena tugasku memang menjagamu, baik fisik maupun non-fisik." Pesan Sinta padaku sebelum aku pergi. Iya, cewek bawel." "Ya sudah, hati-hati." Rian, bentar." Terasa jelas sebuah bibir tipis yang mendarat di pipiku, dan seketika jantung kembali berdebar kencang. Pikirku, kenapa Sinta melakukan itu? Sudah sana berangkat, malah ngelamun. Setelah aku berpamitan dengan Sinta, kami berdua langsung berjalan mengikuti jejak energi yang ditinggalkan oleh makhluk yang membawa roh Salma.
Saat menyusuri jalan kampung sama sekali tidak terlihat ada penghuni atau orang di sekitar sana. Yang ada hanya sosok-sosok yang tidak pernah kulihat. Ada yang di pohon, sungai, kebun, bahkan di rumah-rumah warga. Entah aku sebenarnya masih bermimpi atau sedang berada di mana. Soalnya aku sama sekali belum pernah mengalami hal ini. Dan aku hanya mengalami ini untuk pertama dan terakhir sampai detik ini. Entah itu yang dinamakan Raga Sukma atau bukan. Tapi kalau itu Raga Sukma, aku sama sekali tidak tahu karena memang aku belum pernah mengenal ilmu itu. Perjalanan terus kami lakukan hingga kami sampai di sebuah mata air yang di atasnya ada sebuah pohon beringin besar yang terkenal angker di desa itu. Di alam nyata pun memang ada. Saat sampai di sana, Mbah Margono berhenti sebentar sambil memintaku juga berhenti. Kemudian muncullah sosok ular besar dari atas mata air itu. Tepatnya muncul dari balik pohon beringin. Mbah Margono kemudian berbicara pada sosok ular itu. "Sedang mencari apa kalian, wahai manusia?" Ular itu berbicara pada Mbah Margono. "Kami sedang mencari teman kami yang dibawa makhluk dari daerah sini. Memang ada manusia yang sering ke sini, tapi sepertinya dia bukan dibawa, tapi memang suka bermain ke sini," terang ular itu. "Apa benar? Dia senang bermain ke sini?" "Ya, dia memiliki teman yang memang asli dari dunia kami." "Maaf, sebagai penguasa di sini, bisakah kamu tunjukkan padaku di mana dia berada?" "Kalau kalian memang memerlukan itu dan tidak membuat onar dunia kami, akan aku tunjukkan di mana mereka berada." "Sebisa mungkin kita tidak akan melakukan itu. Bisakah tunjukkan sekarang?" "Akan aku pegang kata-katamu, wahai manusia. Tapi seandainya kamu berbuat onar, kalian harus siap, karena aku tidak akan segan terhadap kalian." Ular yang kata Mbah Margono adalah penguasa di sana kemudian menunjukkan tempat di mana Salma berada. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, ular itu memperingatkan kami kalau di sana akan ada makhluk yang mungkin akan mengganggu kami saat di jalan. Sebisa mungkin kami jangan sampai melukai mereka, bila tidak kami akan berurusan dengan ular tadi. Karena sudah diberi pesan oleh ular tersebut, aku kemudian segera mungkin memakai cincin pemberian Mbah Margono dan segera beranjak pergi melanjutkan perjalanan ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh ular tadi. Benar apa yang dikatakan oleh ular itu. Di jalan, aku dan Mbah Margono menjumpai dengan beberapa sosok yang selalu memandangiku, seolah mereka menginginkanku seperti makhluk sebelumnya yang pernah berurusan denganku. Mbah Margono hanya terus berjalan sambil memegang tanganku dan menyuruhku untuk tetap waspada. Sosok yang selalu mengawasi kami di perjalanan tidak berani mendekat padaku, mungkin karena cincin yang aku pakai itu. Cincin yang mengeluarkan aura yang membuat sosok di sekitarku ketakutan dan hanya bisa mengikuti dan mengawasi saja. Cincin yang aku pakai seolah sedang dalam posisi siap melepaskan kekuatannya seandainya tiba-tiba ada yang menyerangku. Setelah berjalan tidak begitu jauh, akhirnya kami sampai di sebuah tempat yang aku rasa itu adalah sebuah gua yang tidak begitu dalam. Aku dan Mbah Margono langsung bergegas masuk dan mencari sosok dari Salma. Terdengar dari luar gua suara yang mirip seperti seorang laki-laki yang sedang berbicara. Kalau dilihat dari suara ini, mungkin sosok yang ramah. Kami pun bergegas menemukan suara tersebut. Kami berjalan masuk ke gua. Terdengar suara gelak tawa, seolah ada yang sedang bermain dan sedang bergurau. Terdengar suara yang sangat riang seperti seolah sedang berada di tempat yang sangat aman. Dan langkah kaki seperti ada seorang anak yang sedang berlarian ke sana kemari dengan riangnya. Dan di sela-sela suara itu, aku mendengar suara yang sudah tidak asing lagi bagiku. Terdengar suara Salma yang kedengarannya sedang ikut bermain di sana. Suara Salma terdengar seolah dia tidak sedang terjadi apa-apa dan hanya sedang bermain dengan teman-temannya. Setelah berjalan masuk ke dalam gua, akhirnya kami menemukan sosok yang kami cari. Dia sedang bermain dengan santainya seperti sedang bermain dengan teman-temannya. Salma berlarian ke sana kemari sambil bercanda dengan sosok yang ada di sana. Terlihat wajah Salma yang sangat senang. Mungkin Salma dan sosok itu belum menyadari kedatangan kami. Tapi kami terus berjalan mendekat ke arah Salma untuk segera membawanya pulang. Dan saat kami sudah dekat dengannya, sepertinya sosok itu terkejut dengan kedatangan kami. Terlihat wajah Salma terlihat senang karena kedatangan kami. Tapi sosok itu langsung menarik tangan Salma
dan segera menyembunyikan Salma di belakang tubuhnya. Aku dan Mbak Margono sempat mengamati sosok itu. Seperti tidak asing dengan sosok itu, dan sepertinya Mbah Margono telah mengingat siapa sosok itu yang sedang bermain dengan Salma. Mbah Margono terlihat menyuruhku mundur, agak menjauh darinya. Aku menuruti apa yang disuruh oleh Mbah Margono. Sambil berjalan menjauh, aku mengamati sosok itu dan sepertinya aku mengenalnya. Salah satu tanda yang membuatku mengenal sosok itu adalah wajah kalem seorang laki-laki yang serasa tidak asing aku lihat. Namun aku tidak yakin itu adalah sosok yang pernah aku lihat. Sosok yang aku lihat dulu tidak berasal dari daerahku, tapi di daerah kosku. Sengaja aku tidak menceritakan sosok itu karena memang tidak pernah mengganggu. Sosok itu terus menarik Salma yang ingin menemui kami saat itu. Salma terlihat senang akan kehadiran kami, tapi tidak dengan sosok yang memegangi Salma. "Rian, sini main bareng sama temen aku," ajak Salma seperti anak kecil. "Salma, buruan ke sini, suruh temanmu untuk melepaskan tangannya," perintah Mbak Margono supaya Salma menyuruh sosok itu. "Memang kenapa, Mbah? Gak apa-apa kok, buruan ke sini sama Rian juga." "Salma, dia bukan makhluk yang baik. Ayo buruan, kemari dan segera pulang." Dan tiba-tiba sosok dengan wajah kalem itu berubah wajah menjadi menakutkan. Tapi pandainya dia, saat Salma melihat dia, wajahnya berubah lagi dengan wajah kalem. Saat Salma memalingkan wajahnya dari dia, sosok itu kembali ke wajah menakutkannya. "Sudah, pergi kau sana kakek tua. Aku sedang bermain dengan Salma," perintah sosok itu kepada Mbak Margono. "Aku tidak akan pergi sebelum Salma kembali pada kami." "Terserah kau saja, aku sedang asik bermain dengan Salma." "Rian, Mbak Margono, ayo kesini gak apa-apa gabung sama kita. Aku lagi asik main ini, gak kayak di rumah sepi, gak ada yang mau main sama aku." "Ayo Salma, kita segera pulang. Nanti aku temenin main deh, kemanapun. Dan aku janji bakal nemenin kamu," rayuku pada Salma agar dia mau pulang. Sedikit informasi, Salma memang jarang berinteraksi dengan teman-teman di kampungnya, dan dia juga memiliki sedikit keterbelakangan. Jadi tidak seperti anak pada umumnya. Dia saat ditinggal di rumah sendiri pun, juga dia cuma diam sambil menonton TV. Dia pernah pergi untuk bermain bersama teman yang lain hingga sekarang. Dan aku pun baru tahu kalau Salma ternyata juga memiliki kemampuan khusus. Dia mampu pergi ke dimensi lain dan mampu berinteraksi dengan makhluk lain. Mungkin sejak dia bisa mengontrol kemampuannya itu, dia mulai sering pergi ke alam ini saat ditinggal sendirian di rumah tanpa ada yang menemani yang ngobrol. Mungkin dia jadi merasa bosan dan memutuskan untuk pergi ke alam ini. Alam yang selalu ramai dengan makhluk-makhluk yang tidak pernah tidur menurut aku. Dan mungkin sejak beberapa hari ini, dia diikuti oleh sosok ini dan ditemani terus hingga akhirnya dia akrab dengan sosok ini. Karena sudah berjanji kepada sosok ular tadi untuk tidak membuat kerusuhan di wilayahnya, kami terus berunding dengan sosok yang menjadi teman Salma ini. Ternyata hari ini negosiasi kami tidak membuahkan hasil, dan Mbak Margono memutuskan untuk segera kembali ke rumah dulu sambil memikirkan cara untuk membawa Salma pulang dari alam itu. Beberapa hari sudah berlalu dan beberapa hari itu juga, setiap malam kami selalu datang ke tempat yang sama untuk bernegosiasi. Hasilnya pun tetap sama. Terus bagaimana dengan keadaan Salma di dunia nyata? Di dunia nyata dia seolah seperti biasa. Hanya saja dia cuma diam sambil mata melihat ke arah atas terus dengan tatapan yang kosong. Mbak Margono mulai terlihat khawatir dengan keadaan Salma yang seperti itu. Mbak Margono juga menyampaikan hal yang buruk jika tidak bisa membawa Salma kembali. Beberapa kali aku mencoba untuk meminta Mbak Margono untuk membawa Sinta untuk membantu. Tapi Mbak Margono selalu menolak dengan alasan tubuh kami juga perlu untuk dijaga. Dan kalau Sinta ikut, dia pasti akan bentrok dengan sosok ular yang sebenarnya adalah penguasa di sana. Bukan takut karena Sinta akan kalah, tapi yang ditakutkan Mbak Margono malah ular itu yang akan kalah. Lah, pikirku malah bagus jadi aman. Tapi ternyata salah. Mbak Margono menerangkan bila sosok ular itu sampai mati, maka pengikutnya akan memberontak dan mengganggu warga di desa ini. Karena sosok ular itu bukan hanya sebagai penguasa, dia juga memiliki tugas untuk mengatur pengikutnya untuk tidak mengganggu manusia yang tidak mengganggu mereka. Kan Sinta bisa disuruh buat tidak melawan ular itu. Iya memang, tapi sampai di sosok yang bersama Salma,
Sinta pasti akan menghajar sosok itu dan kami juga sudah ada janji untuk tidak berbuat onar. Jika terlanggar, kami akan berhadapan dengan sosok ular itu. Jadi intinya kalau kami mengajak Sinta, kami harus berurusan dengan sosok ular itu. Terlihat wajah Mbak Margono mulai lesu, seolah dia sudah ingin menyerah karena keadaan yang tidak bisa ia kendalikan. Di satu sisi, Mbak Margono ingin menyelamatkan Salma. Tapi negosiasi ini tidak pernah menunjukkan kemajuan hasil. Di sisi lain, Mbak Margono tidak ingin membahayakan penduduk desa apabila ular itu kalah. Kami menemui jalan buntu di sini. Kalau istilah warkop DKI dulu ya, maju kena mundur kena. Kami hanya memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, kami akan merelakan Salma untuk di sana karena kondisinya saat ini. Dan yang kedua, kami merelakan penduduk diganggu oleh sosok pengikut ular itu. Hanya itu pilihannya. Karena kami belum menyerah dan ini hari terakhir untuk bernegosiasi, aku dan Mbak Margono pergi lagi ke tempat Salma berada saat ini. Terlihat Salma semakin betah tinggal di sana. Dia senang bermain dengan sosok itu dan saat ini yang menemani dia bermain sudah lebih banyak dari sebelumnya. Saat aku coba berbicara dengan Salma, terlihat dia sudah mulai tidak memperdulikan kami di sana. Dia terus asik bermain dengan teman-teman gaibnya. Hal yang sama pun dialami Mbak Margono saat hendak mengajak Salma pulang. Salma hanya asik bermain dengan teman-temannya. Sosok awal yang membawa Salma tersenyum sinis kepada kami. Mbak Margono sudah lemas, seperti kehilangan harapan. Sampai aku terpikir untuk nekat memanggil Sinta, tapi Mbak Margono sepertinya sudah tahu dengan apa yang akan aku lakukan. Dia selalu mengatakan untuk tidak memanggil Sinta apapun keadaannya. Dan kali ini kami pun menyerah dengan apa yang terjadi. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Sampai saat ini, sepertinya Mbak Margono belum memberi penjelasan apa yang akan terjadi pada Salma bila dia tidak kembali. Kami pun sampai kembali di rumah. Hari sudah mulai pagi. Mbak Margono langsung menemui kedua orang tua Salma dan berbicara dengan mereka. Aku tidak tahu apa yang dikatakan. Yang jelas, Mbak Margono mengatakan dia sudah tidak sanggup untuk melakukan tugas ini dan menerangkan bahwa kami sedang terpojok saat ini. Terlihat wajah bingung dari kedua orang tua Salma. Aku hanya bisa duduk terdiam sambil menunggui tubuh Salma yang terbangun dengan tatapan kosong. "Yan, kemari sebentar," pinta Mbak Margono kepadaku. "Iya Mbah, gimana? Apa ada yang bisa kita lakukan lagi?" "Sudah Yan, yang ikhlas saja ya. Kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita hanya bisa berdoa saja kepada Allah. Semoga Salma bisa kembali." Terlihat Sinta datang menemuiku. "Rian, siapkan hatimu. Akan ada hal besar lagi yang akan kamu hadapi." Aku mulai merasakan hal yang tidak enak dengan perkataan Mbak Margono tadi dan ditambah lagi dengan perkataan Sinta yang paling tidak ingin aku dengar. Karena mendengar kata-kata dari Mbak Margono dan Sinta, aku langsung berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk membantu Salma kembali ke tengah-tengah kami. Dengan perasaan yang tidak enak, aku mencoba menenangkan diri untuk keluar sebentar. Memutuskan untuk berkeliling kampung sebentar sambil menghirup udara segar dengan maksud untuk menghilangkan kejenuhanku. Aku berkeliling kampung menggunakan sepeda milik Salma yang dulu sering kami mainkan bersama. Teringat kembali memori-memori aku dan Salma dari kecil hingga sekarang. Semua terekam jelas dalam otakku. Satu demi satu kejadian yang pernah terlewati bersama Salma kembali tergambar di kepalaku. Tanpa terasa air mataku jatuh ke pipi. Dengan sigap, aku menghapusnya supaya tidak terlihat warga. Cukup lama aku berputar mengelilingi kampung dengan sepeda. Bukannya tenang pikiranku, malah semakin putek pikiranku. Selalu kepikiran sama Salma apa yang akan terjadi setelah ini. Di mana Mbak Margono sudah menyerah dan Sinta sudah mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak ingin aku dengar. Aku langsung pulang menuju ke rumah Salma dan saat sampai di rumah Salma, ternyata sudah ramai dengan tetangga dekat rumah Salma. Aku bertanya pada Mbak Margono tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Kenapa rumah jadi ramai begini? "Mbah, ada apa ini? Kenapa rumah ramai banget?" "Udah, nanti Mbak jelaskan. Sana, kamu ke kamar Salma, temui dia." Tanpa pikir panjang, aku langsung pergi menuju kamar Salma. Di depan kamar Salma, sudah ada bapak dan ibu, serta kedua orang tua Salma. Mereka hanya berdiri di depan kamar Salma dan segera menyuruhku masuk ke dalam. Terlihat Salma yang tengah tiduran sambil menatap atas, dan saat aku menemuinya, matanya mulai melihatku.
Tidak seperti tadi saat aku tinggal, dia hanya menatap ke atas tanpa memperdulikan lainnya. "Rian, dari mana kamu?" tanya Salma sambil tersenyum. "Aku habis muter-muter naik sepeda, mengenang masa lalu sering membonjengin kamu." "Makasih ya, sudah mau nemenin aku. Padahal aku orangnya aneh." "Kata siapa aneh? Enggak tuh, biasa aja. Gimana, kamu sudah baikan?" "Yan, sekali lagi makasih ya." Iya, mau makan?" tanyaku kepada Salma. Kali ini Salma tidak menjawab. Dia hanya tersenyum kemudian menutup matanya. Salma terdiam tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Aku memanggil kedua orang tuaku dan Salma. Aku coba menyadarkan Salma, tapi tidak ada respon. Kupijat kakinya tapi tetap saja, kaki Salma sudah terasa sangat dingin. Kemudian bapakku mengambil sebuah cermin kecil dan diletakkan tepat di bawah hidung Salma. Saat cermin kecil itu diletakkan di bawah hidung Salma, tidak terlihat ada hembus bekas napasnya. Itu tandanya dia sudah tidak ada. Dan yang membuatku tambah yakin kalau hal itu terjadi adalah saat bapakku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Langsung pecah suasana saat itu. Salma yang selalu menemani masa kecilku sekarang harus pergi dengan cara seperti ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku berangkat lagi ke kos dan memulai lagi kehidupan seperti biasa. Setiap hari yang kulakukan hanya bangun tidur, mandi, berangkat kampus, pulang ke kos, main game, dan tidur. Seperti itu terus rutinitas yang kujalani. Tapi dalam pikiranku masih memikirkan tentang Salma. Walau kejadian itu telah terjadi beberapa hari yang lalu, sebenarnya apa sih yang terjadi pada Salma? Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Setelah pulang dari kampus, aku pasti langsung pulang dan bermain game dengan tujuan untuk melupakan dan mencoba ikhlas dengan apa yang telah terjadi pada Salma. Aku di kamar selalu ditemani sama Sinta seperti biasa. Saat aku sedang berada pada kondisi yang tidak karuan, Sinta selalu menemaniku dan selalu menjagaku seperti kejadian yang lalu saat aku kehilangan nenekku. Kemudian dilanjutkan dengan kehilangan seorang pacar. Emosiku tidak terkendali. Dan entah kenapa selalu mengundang sosok jahat yang mau menggangguku. Hingga saat ini aku belum tahu tujuan mereka apa untuk menggangguku. "Rian, kamu kelihatannya berubah sejak Salma pergi." Sinta menanyaiku dengan wajah polosnya. "Gak apa-apa tak, aku hanya selalu terpikir tentang dia saja. Kenapa dia harus berakhir seperti itu dan kenapa dia tidak ngomong sejak dulu. Padahal kan dia kalau ada masalah selalu cerita ke aku." "Sudah Rian, ikhlaskan saja, itu memang sudah jalannya." "Terus apakah Sukma Salma sudah berada di tempat yang seharusnya tak? Kan terakhir dia berada bersama makhluk itu." Kita harus percaya kalau orang yang sudah meninggal pasti rohnya telah dibawa oleh Tuhan untuk ditempatkan di tempat yang semestinya. Memang dengan kematian yang apapun itu bisa digendaki Tuhan. Tapi tak, apakah kalau waktu itu aku nekat untuk menyuruhmu menghabisi sosok ular dan sosok teman Salma itu, Salma tetap akan selamat?" "Tidak, Yan. Takdir yang sudah dituliskan untuk kehidupan kita itu sudah mutlak tidak bisa ditunda atau dipercepat. Tapi, jika saat itu kamu nekat dengan niatmu itu yang akan celaka, tidak hanya Salma saja, tapi semua warga. Seperti yang dikatakan Mbak Margono. Dan kamu tahu, aku yakin Salma juga tidak ingin mengorbankan warga sekitar karena hasil yang didapat akan sama. Bahkan lebih, yaitu Salma tetap akan meninggal karena itu memang takdirnya. Dan ditambah, warga kampung akan kisruh dengan gangguan makhluk lain." "Baiklah tak, aku akan mencoba ikhlas dengan apa yang sudah terjadi." Setelah perbincangan itu, aku dan Sinta terus mengobrol dengan aku yang masih mengatakan seandainya begini dan seandainya begitu, yang dijawab oleh Sinta dengan jawaban yang hasilnya akan tetap sama saja. Akhirnya Sinta pun menghiburku dengan tingkah konyolnya. Seperti biasa, gaya kecentilannya itu selalu berhasil membuatku melupakan hal yang selalu susah untuk aku buang. Hingga akhirnya aku tiduran di kasur dan Sinta pun ikut tiduran di sampingku sambil terus ngoceh dengan niat menghiburku. Padahal aku sudah tidak memikirkan hal yang tadi. Malah sekarang terpesona akan perhatian Sinta yang tidak hanya menjagaku, tapi dia sangat peduli padaku. Tanpa sadar aku memandangnya dan tidak mendengarkan Sinta ngoceh lagi. Malah ngelamun, dengerin aku ngomong gak sih?" Sinta menyadarkan lamunanku. Apaan? Maaf gak konsen." "Iya apaan sih?
Sudah ditemani dan dihibur malah ternyata aku dicuekin. Sia-sia ternyata. Wajah Sinta berubah dengan wajah yang sangat aku suka saat dia cemberut. Iya maaf. Sudah mau jam 7 malam. Aku cari makan dulu ya tak. Ah bodoh, sana cari yang jauh. Kalau perlu, gak usah balik. Terlihat Sinta sangat kesal. Lah, jangan ngambek lah. Ayo temenin aku cari makan. Oh gak amat, sana cari sendiri. Kamu gak takut aku kenapa-napa? Kan katanya kamu mau jagain aku. Ya bodoh amat, sekarang mah terserah kamu. Aku lagi males sama kamu. Sudah sana, pergi sana makan. Kembali sifat Sinta yang menyebalkan keluar. Padahal baru aku mau puji dia di jalan dan mau berterima kasih. Malah dianya ngambek. Karena Sinta sepertinya ngambek beneran, terpaksa aku pergi mencari makan sendiri. Awalnya, aku hanya berputar komplek mencari makanan yang sekiranya ingin aku makan. Tapi saat aku sudah mengelilingi komplek, aku belum juga menemukan makanan yang aku inginkan. Aku lanjut perjalanan keluar komplek, dan kali ini aku berjalan lumayan jauh. Hingga di tengah perjalanan, aku terpikir untuk pergi ke rumah Mbak Ega. Sambil main ke sana, pikirku bisa makan gratis. Ya maklum anak kos, berusaha mengeluarkan uang seminim mungkin. Sampailah aku di rumah Mbak Ega. Tidak seperti biasanya, rumah Mbak Ega yang biasanya jam segini masih ramai, tapi kali ini terlihat sepi. Yang hanya lampu teras saja yang dinyalakan. Aku mencoba mengetuk pintu, siapa tahu memang ada orang di dalam. Dan sengaja lampu ruang tamu dimatikan. Setelah aku ketuk dan menunggu cukup lama, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Aku lalu telepon Mbak Ega untuk memastikan di rumah tidak ada orang. Dan setelah aku menelpon Mbak Ega, ternyata dia memang sedang tidak ada di rumah. Mbak Ega bersama keluarga sedang pergi makan malam dengan klien ayahnya. Kebetulan ayah Mbak Ega ini seorang pembisnis. Dengan hati kecewa, akhirnya aku pergi dari sana. Berharap dapat makan gratis malah zonk. Akhirnya aku pergi untuk pulang ke kos. Aku tidak melewati jalan yang sama saat aku berangkat ke sini, tetapi aku memilih jalan terobosan untuk mempersingkat waktu. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam dan aku belum juga menemukan makan. Sambil pulang aku mencari makanan di pinggir jalan terobosan yang aku lalui. Tapi entah kenapa tidak seperti biasanya. Jalan terobosan ini terasa sangat sepi dan hanya segelintir orang saja yang aku temui selama perjalanan pulang. Hingga sampai di sebuah tempat yang banyak pohon, aku melihat ada seorang kakek berdiri di bawah pohon sambil melambai ke arahku. Aku sama sekali tidak menaruh curiga padanya. Andai pun dia bukan manusia, aku sudah siap dengan cincin yang aku bawa. Saat sampai di depan kakek itu, aku pun bertanya padanya. Selamat malam kek, ada apa ya? Apa kakek butuh bantuan? Iya Le, Simba mau sedikit merepotkan kamu kalau kamu berkenan. Iya mbah, gimana? Oh ya, Simba dari mana toh? Kan di sini sepi. Apa Simba dari kampung sini? Kamu bisa antar Simba pulang gak Le? Mbah capek, dari kebun tadi gak kerasa sudah ke sore. Tapi karena kerjaan tanggung, ya mbah lanjutin sampai jam segini. Mbah capek banget Le. Mbah rumahnya di sebelah sana, gak jauh sih. Ya sudah mbah, ayo naik motor saja. Nanti saya antar sampai depan rumah. Iya Le, makasih ya. Maaf kalau Simba ngerepotin. Sudah gak apa-apa, ayo mbah naik. Kebetulan juga searah kok. Setelah Simba tadi naik, aku langsung menjalankan motorku dan bergerak menuju ke arah rumah sesuai dengan arahan Simba. Aku benar-benar tidak menaruh curiga sama Simba ini. Cincin yang aku siapkan pun tidak menunjukkan pertanda kalau yang aku bonceng ini sosok berbahaya untukku. Dalam perjalanan aku juga mengajak Simba untuk ngobrol memecah kesepian. Mbah, maaf, Mbah asli orang sini ya? Simba sudah sejak kecil di sini. Kalau kamu sepertinya bukan orang sini ya. Tapi Simba merasa kamu bukan orang asing. Lah, kenapa Simba merasa begitu? Kalau dari logat kamu bukan dari sini Le. Tapi kalau Mbak lihat perilakumu, kamu mencerminkan orang asli sini yang santun dan punya unggah-ungguh seperti saat Mbah. Tidak terdengar jelas suara Mbah saat ini. Tapi beda dengan yang sekarang. Orang asli sini malah kehilangan unggah-ungguhnya. Maaf Mbah, tadi Mbah bicara apa? Aku nggak dengar jelas. Nggak apa-apa Le. Kamu sudah makan. Kalau Simba lihat, kamu belum makan ya? Iya Mbah, aku belum makan. Ya sudah, nanti di pertigaan sana kita makan dulu saja. Lah, ini masih jauh Mbah. Rumah Mbah katanya dekat. Enggak kok Le, bentar lagi sampai. Tapi kita makan dulu saja.
Kebetulan Mbah juga sudah lapar. Setelah sampai di pertigaan, aku melihat ada pedagang kaki lima yang berjualan. Terlihat cukup ramai warung kaki lima itu. Ada banyak orang sedang membeli dan menikmati makanan di warung itu. Sesuai keinginan Simba, aku hanya menuruti saja. Mengingat Simba tadi capek habis berkebun dan tentunya pasti dia lapar. Kami pun berhenti di sana dan mulai memesan makan buat kami berdua. Aku merasa aneh dengan warung ini. Memang sangat ramai warung ini. Kesibukan penjual melayani pembeli yang ingin makan layaknya warung makan pada umumnya dan dibarengi dengan obrolan para pembeli sambil menyantap makanan yang mereka pesan. Sangat terlihat aktivitas warung pada umumnya. Namun yang aku heran adalah, walaupun mereka terlihat sibuk dengan aktivitas mereka, aku melihat ada kejanggalan yang ada pada mereka. Raut muka mereka terlihat sangat datar tanpa ada ekspresi. Walau dalam percakapan mereka terlihat asik, tapi dari ekspresi wajah mereka terlihat datar dan tatapan mereka terlihat sangat kosong. Aku tidak ambil pusing dengan ekspresi mereka, karena aku memang sedang lapar. Aku fokus untuk menunggu makanan yang sudah dipesan tadi. Sambil menunggu, aku juga mengajak Mbah tadi mengobrol. Wah, ramai ya di sini. Iya Le, di sini biasa Mbah makan bareng sama keluarga si Mbah. Paling nanti juga mereka nyusul kemari kalau Mbah belum pulang. Oh, mereka juga sering makan di sini, Mbah? Iya Le, ini tempat makan kesukaan keluarga si Mbah. Oh ya, nama kamu siapa Le? Dari tadi kita ngobrol tapi belum kenalan. Iya ya Mbah, nama saya Rian Mbah. Kalau si Mbah siapa ya? Oh, Nak Rianto. Kalau saya panggil saja Mbah Mahagra. Oh, Mbah Mahagra. Salam kenal ya Mbah. Kami pun mengobrol cukup lama. Aku melihat jam di HP-ku menunjukkan jam 9 malam. Dan saat aku sedang ngobrol dengan Mbah Mahagra, tiba-tiba datang seorang nenek-nenek bersama dua orang anak. Yang satu cewek dan yang satu cowok. Terlihat wajah mereka seperti orang-orang yang lain dengan ekspresi yang sama. Wajah datar dan tatapan kosong. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.